Hai Ayub, sekarang kau jadi orang yang paling miskin. Hartamu ludes, binatang ternakmu binasa. Sekarang kau jadi orang yang paling bangkrut. Walau suamimu gagah perkasa, Ijroil datang tiada berguna. Istri menangis sebelah mata sambil membidik siapa gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahu rabbul alamin. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi ini. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Jadi semua apa yang ada di dalam dunia milik Allah subhanahu. Termasuk jasad dan ruh kita pun ini adalah milik Allah. Telinga yang setiap hari kita untuk mendengar ini pun adalah milik Allah. Mata yang setiap hari kita untuk melihat ini pun adalah milik Allah. Hidung yang setiap hari kita untuk bernapas ini pun adalah milik Allah. Gigi yang setiap hari kita menghancurkan berbagai macam makanan ini pun adalah milik Allah. Lidah yang setiap hari kita merasakan manisnya, pahitnya, asinnya, berbagai macam rasa makanan ini pun adalah milik Allah. Tangan yang setiap hari kita mengangkat, meraba, nyebok, ngupil dan lain sebagainya ini pun adalah milik Allah. Kaki yang setiap hari kita melangkah ke depan, belakang, kanan dan kiri ini pun adalah milik Allah. Lantas apa yang akan kita sombongkan? Karena semua itu adalah milik Allah subhanahu. Harta yang kita punya pun itu adalah milik Allah. Dan iya, apakah boleh saya mengumpulkan harta sebanyak mungkin? Silahkan. Tapi mohon maaf lahir dan batin, jangan sampai kita bekerja banting tulang mengumpulkan harta sehingga kita diperbudak oleh harta, sehingga kita lupa terhadap siapa yang telah memberinya, ialah Allah subhanahu. Orang yang kaya raya tetaplah bersujud, beriman kepada Allah. Begitupun sebaliknya. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau menjadi orang yang kaya raya, beliau tetap bersujud, beriman kepada Allah. Ketika jatuh miskin, datang iblis, ditanya, hai Ayub, sekarang kau jadi orang yang paling miskin. Hartamu ludes, binatang ternakmu binasa. Sekarang kau jadi orang yang paling bangkrut. Begitukah? Iya. Lantas apa yang keluar dari ucapan Nabi Ayub? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang ia juga yang mengambilnya. Ia yang memberi, ia yang mengambil. Apalah daya dan kekuatan saya. Jangankan harta itu, ruh ini pun kalau empunya mau ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasul bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu agama dengan cara langsung mencabut dari hamba-hambanya, walakin tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi dia, ya Allah, mencabut ilmu agama dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga tiada seorang ulama pun yang tertinggal. Allahu Rabbi. Sering kita mendengar kabar duka, baik dari para alim ulama, pimpinan pondok pesantren. Allahu Rabbi. Kita bersedih.
Tapi para alim ulama yang sudah meninggal dunia, mereka tidak butuh kesedihan kita, tapi apa? Butuh penerusnya. Siapa yang akan menjadi penerusnya para alim ulama, pemimpin kita? Kalau misalkan bukan pemuda-pemudi. Ingat, syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Bagaimana negara ini akan maju? Bagaimana negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau misalkan seandainya pemuda-pemudinya jauh dari agama, jauh dari para alim ulama. Na'udzubillahi min. Makanya Bapak ingat, kalau misalkan seandainya presiden meninggal dunia, besok dilantik ada penggantinya, betul. Gubernur meninggal dunia, besok dilantik ada penggantinya, betul. Para pemimpin meninggal dunia, terutama mohon maaf yang nomor 1 di Indonesia, sebelum meninggal pun sudah ngantri penggantinya. Tapi kalau ulama wafat 5, 10, bahkan nyampe 100 tahun, belum tentu ada penggantinya. Kama qala Ibnu Malik fi kitab Alfiyah, wa may yalil mudhafa yati khalafa anhu fil i'rabi idza mahdifa. Santri yang mengikuti ulama, yang kerjanya siang malam selalu menimba ilmu dari ulama, maka ketika ulama tidak ada, santri harus menjadi penerusnya para alim ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak punya putra putri, yuk didik dalam masalah ilmu agama. Kalaupun kita tidak mampu, titipin ke ustadz, ya, titipkan ke pondok pesantren. Bukan berarti kita menitipkan anak kita di pondok pesantren benci, tidak. Jangan sampai kita ada istilah, wah anak saya dititipkan di pesantren, kasihan, jauh dari keluarga. Mohon maaf dan batin, kalau misalkan kita menitipkan anak di pesantren, lihat tengok ke belakang, lihat tengok ke depan, 5 tahun, 10 tahun, bahkan nyampe 30 tahun, ketika kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Kalau misalkan bukan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya Bapak, kenapa kita sekarang masih hidup di dalam dunia? Abi badai naros, Bapak kunaon orang make apa? Kenapa kita sekarang masih hidup di dalam dunia? Pak, kenapa kita sekarang masih hidup di dalam dunia? Kasih kesempatan. Kenapa kita sekarang masih hidup di dalam dunia? Karena apa? Karena Allah memberikan kesempatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mempersiapkan modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Apa? Dipanggil oleh malaikat Jibril. Lantas apa Den yang harus kita siapkan? Tidak lain dan tidak bukan ialah amal soleh. Bukan rumah bertingkat, mobil mengkilat, sawah ladang di mana-mana. La, tidak. Tapi apa? Amal soleh. Bukan istri, bukan anak yang akan menemani kita dalam barjah. Suami bilang ke istri, cinta sehidup semati. Coba kalau misalkan seandainya suami meninggal dunia, apakah istri ikut nyungsep ke dalam kubur? Enggak. Sebaliknya pun suami meninggal dunia, istri enggak bakal ikut nyungsep ke alam kubur. Betul? Ataupun istri meninggal dunia masuk alam kubur, apakah suami ikut masuk alam kubur? Tidak. Makanya ada nih Pak, saya dengerin dari Umi Tatu. Walau suamimu gagah perkasa, Ijroil datang tiada berguna, istri menangis sebelah mata sambil membidik siapa gantinya. Ya kan suami meninggal dunia masih muda ngelihat dong, itu siapa gantinya. Leres deh. Begitu juga sebaliknya Pak. Entongkin istrinya meninggal dunia, can meninggal ge enggeus deui. Nah, lantas apa Den yang akan menemani kita dalam barjah dalam kubur? Tidak lain dan tidak bukan ialah amal soleh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasul bersabda, yasba'ul mayyita salasatun. Mayat diikuti oleh 3 perkara. Dan mana yang 3 perkara itu? Pertama, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya.
Fayarji usnani wa yabqa wahidun, sedangkan yang dua perkara kembali sudah mengantarkannya, wa yabqa wahidun, dan yang satu mengikutinya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali, wa yabqa amaluhu, sedangkan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Baik atau buruknya, itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dalam dunia, pergunakanlah sebaik mungkin. Jangan sampai setelah kita meninggal kita menyesal. Bayangkan orang yang sudah meninggal dunia ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberikan kesempatan hidup sekejap saja, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri kesempatan aku hidup sekejap saja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, aku akan berwakaf tanah, aku akan membangun masjid, wa akum minas solehin, dan aku akan menjadi anak yang soleh, alias aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi pada saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Makanya mumpung orang hidup di dalam dunia, nih pergunakan hidup di dalam dunia, ya kan? Mau Pak Ustadz kah, mau Pak Lurah kah, mau jamaah kah, mau daden kah, pasti naon mati. Nah di sini kita berpikir apa yang akan kita bawa nanti ke akhirat kelak. Makanya subhanallah, daden dari Ustadz Topik, Ustadz, nanti hari Minggu subuh ya ada jamaah sholat subuh limus nunggal. Ustadz siap insyaallah. Walaupun mohon maaf Pak, ini saya kurang sehat. Kemarin sorenya saya ngisi di kota wisata, malamnya di Bubulak, hujan-hujanan pakai motor. Pulang 1:30. Jadi mohon maaf dan batin ya Pak. Nah, lantas gimana? Kata Ustadz Taufik, ya Dad, ngisi insyaallah Ustadz, bismillah. Nah, Pak, subhanallah, dengan berkumpulnya kita di sini insyaallah Allah cucukkan rahmat bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya mumpung kita sehat, pergunakanlah sebaik mungkin. Telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak. Yuk, pergunakan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Coba bayangkan Pak, pasti akan menyesal. Jangankan orang lain, saya pribadi sendiri pas kemarin Pak, yang namanya Covid benar, saya di pesantren pas Isya duduk kan, kalau di pesantren santri pada masuk Pak, ngap, napas tuh cuman sedikit ngap. Pokoknya dari kamar saya ke toilet nggak jauh dari sini, mungkin ke depan saya jalan kaki Pak, itu ngapnya minta ampun. Allah Rabbi. Nyampe saya pulang habis wudhu langsung ke kamar lagi, saya nyampe menggigil, nggak ada napas, dingin, langsung diselimutin, dingin lagi, pakai sarung lagi. Nyampe santri bang, nyampe napas saya, santri talkinin daden, nih telinga, Ustaz daden, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ke telinga, Allahu Rabbi, ini dan masih mendengung di sini. Coba bayangkan sholat Isya dan mau sholat Isya di masjid berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, borok-borok ke masjid, badan menggigil, kaki lemas, ngap. Nah Pak, jangan sampai ketika kita sakit tidak bisa bergerak badan kita dan kita mendengar ya Allah ya Rabb, kalau misalkan saya sembuh pasti saya akan ke masjid. Kalau misalkan saya bisa berjalan ke masjid, saya akan ke masjid, akan sholat berjamaah. Nanti kalau misalkan saya sembuh, saya akan baca Quran. Nggak sembuh mah boro-boro. Benar tidak Pak? Nah makanya pergunakan sebaik mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Mumpung kaki kita masih bisa bergerak. Karena Pak, Allah Rabbi anta, tidak ada kata istilah terlambat kita untuk mendidik anak kita. Sebab apa? Sebab anaklah yang senantiasa akan menolong kepada kita. Sekarang Pak, mohon maaf, anak, papa, mama pengen beli kuota, kasih kuota. Pa pengen beli sepatu baru, dibeliin. Mama bayaran di sekolah, tapi mohon maaf dan batin, kalau misalkan untuk pengajian susah. Ustadz, iya Bu, 10.000 lagi, 10.000 lagi, sebulan 10.000 jam listrik hese. Bener kejadian seueur gitu.
Sekarang ayah, bunda mendidik anaknya, iya boleh. Sekolah SD, SMP, SMA, iya boleh. Tapi ingat, jangan lupa kita mendidik anak kita dalam masalah ilmu agama. Kalaupun anak bapak, kalaupun anak ibu, dia berhasil dalam masalah ilmu dunia, sehingga dia menjadi orang yang sukses dalam dunia. Ibu beliin mobil, bapak dibeliin dikasih rumah, dikasih uang, umroh, naik haji. Oleh siapa? Oleh anaknya, karena berhasil masalah dunia. Tapi mohon maaf, kalau misalkan seandainya tidak dididik dalam masalah ilmu agama, cuman bisa membahagiakan di dunia saja. Tapi kalau misalkan tidak dididik dalam masalah ilmu agama, nol. Betul tidak? Coba Bu, seandainya ibu meninggal dunia dan anaknya tidak dididik dalam masalah ilmu agama, tapi anak itu sukses dalam masalah ilmu dunia. Kalau misalkan tidak dididik ibu, mohon maaf, ketika ibu meninggal dunia atau misalkan ketika berbaring, ketika sakaratul maut, coba kalau misalkan anak tidak dididik sama sekali dalam masalah ilmu agama, ketika engkakakan, anak kurang bisa naon. Yang bisa tegajat Allahu Akbar, ya udah tulis di Google, di YouTube, set baca Yasin, disimpan nacelina Yasin. Allahu Rabbi. Nyebut naon goblok. Keur masakarat nyebut. Tapi urang boga anak anu saleh, anu hiji wudu, udah wudu ambil Quran, anu hiji ngabing-bing, ibu atau bapak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan ngeunah meureun la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janji Rasulullah, dakhala jannah, niscaya dia akan masuk surga. Tuh dibimbing ku budakna. Kerak di dunia kungkul dibimbing, tuh jaminan Rasulullah masuk surga. Tapi kalau misalkan orang budak jauh tidak didikan masalah ilmu agama, oh takut Bu, apalagi orang punya warisan. Leres tuh, iya kakak adik kakak ngerebutkeun encan mah keur kakak kan mama pak nyebut kemai itu mah kebon, kemai itu mah warung, kemai itu mah rumah mah, kemai jang ujang entah jadi maut nage Asia ini jadi. Tah makanya Bapak mohon maaf dan batin, mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dalam dunia, kalaupun kita tidak mampu mendidik anak kita, yuk titipkan kepada ustadz, titipkan kepada pesantren, insya Allah anak kita itu yang akan membawa kita, yang akan mengangkat derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang mungkin profesi Daden sekarang sebagai ojek online. Orang-orang taunya Daden adalah ojek online. Bu, jujur Daden gak punya bapak. Daden waktu mondok pesantren karena punya keinginan, kata nenek, Den pesantren tuh mana lihat ustadz bisa ceramah gitu, mana bisa ente. Jujur saya masuk ke pesantren Pak, nggak ada baik paman, mamang, teteh, karena bapak mah nggak ada, ibu jadi TKW. Saya masuk pesantren sendiri. Masuk pesantren sendiri, ngomong ke Pak Ustadz saya pengen ngaji tapi gak punya modal. Kerja apa sajalah di sini boleh, mau nyapu kah, bersih-bersih kah? Insya Allah Pak Ustadz saya akan bantu, yang penting saya bisa mondok pesantren. Ya kan karena ada keinginan, kata Pak Ustadz, Pakku, buka duit mah itu balik. Nggak mungkin. Jujur Bapak, kalau misalkan si ibu, Bapak ngelihat anak ibu dan Bapak pegang mic ceramah, pasti ibu bahagia, betul tidak? Bahagia itu sih. Mudah-mudahan putra putri ibu bapak menjadi penerus para alim ulama, bisa ceramah, amin, amin. Lain amin hungkul pesantren kente. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi ada yang berbisik sedikit, Den, iya, dulu saya melakukan dosa yang teramat sangat besar. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Pasti Pak, saya juga banyak dosa. Tidak ada kata istilah terlambat kita untuk bertobat. Apa-apa yang pernah kita kerjakan di dalam dunia, dosa sebesar apapun, insya Allah Allah akan mengampuninya Pak. Yang namanya manusia pasti mempunyai masa lalu, betul tidak? Betul tidak Pak?
Makanya kita jangan putus asa. Banyak orang yang putus asa karena dia melakukan dosa, akhirnya dia bunuh diri, stres. Jangan. Kalaupun dosa kita sebesar lautan, ampunan Allah lebih besar seperti itu. Kalaupun dosa kita sebesar gunung, ampunan Allah lebih besar seperti itu. Makanya Pak, ya tadi ada yang berbisik, dosa apakah diampuni? Pasti. Mungkin kita pernah dengar atau mungkin kita pernah baca Bapak tentang sejarah Siti Robiah Al-Adawiyah. Terang pastilah ya, Siti Robiatul Adawiyah. Beliau itu adalah queen of the queen, king of the dongdot. Ratu dari segala ratu, raja dongdot alias wanita penghibur. Toh kenapa bisa masuk surga? Samperin. Tapi sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk surga, amin. Kita ketemu dengan para habaib, amin. Pemimpin yang adil, amin. Orang-orang soleh, amin. Tapi saudara, jangan terkejut kalau masuk surga ketemu dengan pelacur. Masa pelacur masuk surga? Samperkeun. Cek, gening aya di dia. Haah bang lah. Kunaon cek kok bisa sampai di surga ini, ceritanya bagaimana? Ya Kang, dulu waktu di dunia saya ini siapa? Akang juga tahu kan, wong akang juga langganan waktu itu. Umpamanya, ini umpamanya. Ya Kang, dulu waktu di dunia ketika umur saya 18 tahun, saya ditinggal oleh sanak keluarga saya. Dan saya punya tetangga sedikit kaya, saya pinta sesuap nasi bang. Itu tetangga saya pelitnya 17 setan. Akhirnya bang saya mengungsi kemana? Nih ke Limus Nunggal. Contoh. Kan contoh. Akhirnya bang saya mengungsi kemana? Ke Limus Nunggal. Nama nges digusur. Deningnya ho pernah narik kadinya dan ngojek kami. Kemana? Limus Nunggal. Contoh. Terus bang di situ ada yang nolong saya, dia ngasih kerjaan, kerjanya ringan, gajinya besar. Kerja apa? Ya dagang surabi. Nah bang saya berangkat pada Isya, pulang pada subuh, berangkat pada Isya, pulang pada subuh. Ngapain? Jual surabi. Akhirnya bang saya pulang kapan? Saya kesubuhan bang, saya jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Mau naik ojek nggak ada, langganan nggak ada, mana noh yang lagi berdiri. Akhirnya bang saya jalan kaki, pas jalan kaki saya melewat bang, melewat apa? Melewat di situ ada musola At-Taqwa. Motor di belakang banyak, jamaahnya juga banyak. Pas dilihat bang, subhanallah, bertempur di atas kasur, berjuang di atas ranjang, berselimut pakai kain kapan, maka Allahilah daden yang imut pun juga tampan, amin. Nah bang pas saya lihat itu daden mengeluarkan hadis Rasul sebagaimana baginda Rasul bersabda, ata ibu minaz zambi kamala zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tak berdosa. Lalu disambung lagi dengan hadis Rasul, lau alimtumul khotoya hatta tablugas sama sumanadimtum la taballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa penuh langit dengan dosamu, kemudian kau menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Nah bang, setelah mendengarkan hadis itu bang, terbayang orang lain yang pernah menanam modal asingnya bang. Akhirnya bang, datang hidayah, packing baju. Akhirnya bang, saya juga nyampe di sini bang. Jadi intinya tidak ada kata istilah terlambat kita untuk bertobat. Tapi dengan cara apa? Taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang seikhlas-ikhlasnya. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang seikhlas-ikhlasnya. 4 kupat dimakan oleh orang saleh, cepatlah bertobat supaya dosa kita meleleh, amin. Ya Allah ya Rabb alamin. Mungkin ya wa anu tiasa kudu disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.